Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofiah dari kelas 5B, jurusan Tadris Matematika. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang trigonometri. Ya, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu pengertian trigonometri. Ya, yang pertama itu ada trigonometri. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigonos yang berarti segitiga dan metros yang berarti ukuran. Dengan demikian, trigonometri adalah suatu cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan yang meliputi panjang atau sisi sudut segitiga. Lanjut, yang kedua itu ada ukuran sudut dan perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Ya, yang pertama itu ada ukuran sudut dalam derajat. Apabila satu lingkaran penuh dibagi menjadi 360 bagian yang sama, maka setiap bagian disebut satu derajat. Satu derajat dapat didefinisikan sebagai sudut yang besarnya 1/360 keliling lingkaran. Nah, untuk simbol derajatnya itu seperti buletan kecil di atas yang di derajat, kalau ini bisa dilihat pada gambar di samping, atau simbol derajat adalah itu bisa dilihat ya. Nah, satu derajatnya itu dapat dibagi 60 bagian yang sama besar yang disebut 1 menit. Dan 1 menitnya juga bisa dibagi menjadi 60 bagian sama besar yang disebut 1 detik. Lanjut, yang kedua itu ada ukuran sudut dalam radian. 1 radian adalah besarnya sudut dalam lingkaran yang panjang busur di depannya sama dengan jari-jarinya. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya, jari-jari dan panjang busurnya itu sama besar. Kemudian simbol radian itu adalah rad. Jadi apabila keliling lingkaran K dan jari-jarinya R, maka K sama dengan 2VR, sehingga besar sudut satu keliling lingkaran adalah 2V radian. Jadi, konversi derajat dan radian adalah 2V rad sama dengan 360 derajat V rad sama dengan 180 derajat. Nah, harga V di sini itu 3,14 ya. Lanjut ke perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Yang pertama itu panjang sisi-sisi suatu segitiga. Bisa dilihat gambarnya ya, bisa diperhatikan ada sudut A, B, dan C, dan ada sisi A, B, dan C. Yang pertama itu panjang sisi dihadapkan sudut alfa, dinamakan A. Yang kedua, panjang sisi di hadapan sudut beta dinamakan B. Yang ketiga itu panjang sisi di hadapan sudut gamma dinamakan C. Jadi, panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku itu mempunyai hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lanjut ke besar sudut pada segitiga. Nah, besar sudut pada segitiga itu jumlah ketiga sudutnya itu yaitu sudut alfa, sudut ditambah sudut beta, ditambah sudut gamma, itu jumlahnya 180 derajat. Lanjut ke perbandingan pada sisi-sisi segitiga. Nah, pada sisi segitiga itu seandainya kita mau mencari sin beta, kita bisa menggunakan depan dibagi miring atau B per C seperti pada gambar segitiga sebelumnya. Kalau mau mencari cos beta, bisa langsung
A per C atau samping dipermiring. Dan seterusnya ya, bisa dipahami, bisa dibaca. Ya, selanjutnya itu ke nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa sendiri itu adalah sudut yang perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa memakai tabel matematika atau kalkulator. Nah, sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir dan 90 derajat. Nah, untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa itu bisa digunakan segitiga siku-siku seperti gambar di bawah ini. Yang pertama itu misal ada sin 45 derajat. Kita bisa menggunakan acuan yang sudah sebelumnya, yaitu sin depan dibagi atau per miring atau B per C. Nah, depannya itu kan 1, berarti 1 per akar 2 karena depan per miring, seperti itu. Dan juga bisa untuk sudut-sudut yang lainnya. Misal tan 45. Nah, tan 45 itu kan depan dibagi samping. Berarti depannya itu kan 1. Sampingnya itu 45, sampingnya 1 juga kan. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Sama halnya dengan kotangan, kosek, kosekan. Itu bisa menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Ya, bisa lanjut ya. Lanjut ke ini. Yang selanjutnya. Kita misal mencari sin 30. Nah, sin 30 ini. Berarti sin itu kan depan bagi miring ya. Berarti depannya itu kan 1, yaitu depannya 30 derajat nih, berarti 1. Miringnya itu berarti 2, jadi sin 30 sama dengan 1 per 2. Benar kan, sesuai yang di tabel ya. Misal mau lanjut ke yang cos 30 derajat. Nah, cos itu kan ininya samping per miring ya. Nah, samping dari 30 derajat itu berarti akar 3 ya. Akar 3 per miring. Miringnya 2. Jadi, akar 3 per 2, yaitu sama dengan 1 per 2 akar 3. Gitu. Bisa sama dengan yang lainnya, yaitu tan 30, kosek 30, sekan 30, dan yang lainnya bisa itu. Bisa menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya ya. Lanjut yaitu ke tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Untuk sudut-sudut istimewa. Nah, ini perbandingannya. Kan sebelumnya sudah mencari secara manual ya, tidak perlu menggunakan kalkulator tapi menggunakan segitiga. Nah, ini bisa dibuktikan di sini. Kalau sebelumnya kan mencari sin 30 itu 1 per 2. Nah, ini benar. Terbukti bahwa sin 30 itu 1 per 2 begitu. Nah, ini tabel-tabel untuk sudut-sudut istimewanya. Bisa lanjut ya. Ya, oke, lanjut ke relasi sudut. Relasi sudut yaitu dengan memakai sudut-sudut relasi, kita mampu menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, termasuk juga sudut negatif. Lanjut ke tabel tanda nilai. Nah, maksud dari tabel tanda nilai ke-6 perbandingan trigonometri di tiap kuadran itu, maksudnya itu
Misal di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 itu kan keterangannya semua positif. Berarti perbandingan trigonometrinya itu semuanya positif. Sin, cos, tan, cosec, sekan, kotangan. Nah, itu tuh semuanya positif. Kemudian di kuadran 2 yaitu sin dan cosec plus. Berarti sin dan cosec itu positif. Selain sin dan cosec itu berarti negatif. Begitu juga dengan selanjutnya yaitu kuadran 3 dan kuadran 4. Lanjut ya. Lanjut ke identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri adalah persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya. Beberapa rumus dasarnya itu yang pertama ada kebalikan, ekuivalen, dan Pitagoras. Nah, maksudnya itu yang pertama itu kan kebalikan, ada cosec X. Nah, maksudnya kebalikan dari cosec X itu berarti sama dengan 1 per sin X, begitu. Begitu juga dengan yang lainnya, yaitu sec dan kotangan X. Bisa dilihat ya. Lanjut ke grafik trigonometri. Nah, grafik di trigonometri yaitu sumbu X sebagai nilai sudut, panjangnya sama dengan keliling lingkaran atau 2VR. Dalam satuan derajat, sumbu ini dibagi menjadi 360 bagian yang setiap bagiannya itu menunjukkan 1 derajat. Sedangkan dalam satuan radian, nilai-nilai sudut tersebut dikonversikan ke dalam V radian. Sumbu Y sebagai nilai fungsi, skalanya itu dihitung satu satuan sebagai panjang jari-jari lingkarannya. Lanjut ke grafik. Nah, ini tuh grafik dari ini ya, sin X. Misal, ini ya kan sudutnya 0, berarti sudutnya 0 itu berarti hasilnya kan 0, berarti 0 tuh. Terus sin 30 setengah tambah naik. Nah, kayak gitu. Lanjut 60 1 per 2 akar 3. Nah, di sini angka 1 per 2 akar 3-nya. Begitu ya bentuk inian grafik. Sama ini juga yang cos, grafik yang cos. Nah, ini sesuai dengan sudut-sudutnya. Lanjut ini yang tan. Nah, kalau yang tan juga sama, sesuai dengan sudut-sudutnya. Sudutnya itu 0 berarti hasilnya juga 0. 45 berarti di 1 begitu. Nah, lanjut ke jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini tuh maksudnya yang pertama, sin A plus B itu bisa dijabarin sin A cos B ditambah sin cos A sin B. Begitu juga dengan yang lainnya, yaitu sin A min B bisa dijabarin sin A cos B min cos A sin B. Sampai ke tan A min B itu bisa dijabarin tan A min tan B per 1 plus tan A tan B. Begitu. Nah, untuk aplikasi trigonometri itu yang pertama, aplikasi trigonometri pada ilmu astronomi itu sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur dengan menggunakan penggaris. Pasti dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut-sudut. Lanjut itu yang nomor 2 ada aplikasi trigonometri pada perkembangan ilmu teknik sipil. Selain di bidang ilmu astronomi, trigonometri juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor atau ahli ilmu ukur tanah. Keahlian trigonometri seorang surveyor sangat mempermudah pekerjaannya sehingga beliau tak perlu terjun langsung ke medan-medan sulit. Yang ketiga itu ada aplikasi trigonometri pada geografi dan navigasi. Nah, jenisnya itu diperlukan untuk memahami posisi pada bola, disebut trigonometri bola. Nah, trigonometri bola itu jarang diajarkan karena tugasnya telah diambil oleh aljabar linear. Meskipun demikian, satu aplikasi trigonometri yaitu astronomi. Nah, yang terakhir itu ada aplikasi trigonometri berhubungan dengan ilmu fisika. Pelajaran trigonometri dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu trigonometri dalam bentuk usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, kata usaha dapat diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga atau pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam trigonometri pengertian usaha hampir sama dengan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Samanya dalam hal kegiatan mengerahkan tenaga. Seperti itu, sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.